Hadis selanjutnya 272 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ah." Jadi tadi sudah kita bahas tentang walimah ya, makanan ya. Sekarang kita bahas tentang keutamaan memiliki anak perempuan dan bagaimana pahalanya sangat besar kalau dia berbuat baik pada anak-anak perempuannya. Ini karena banyak sekali orang tidak gembira kalau dikasih anak perempuan, maunya anak laki-laki. Nah, dianggap anak laki-laki itu pasti bisa membawa nama keluarga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan atau menyampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan ini. Dengarkan terjemahannya, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menanggung kehidupan atau kebutuhan hidup dua anak perempuan hingga keduanya balik, maka dia akan datang pada hari kiamat. Saya, kata Nabi SAW, dan dia seperti dua jari ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang keutamaan bagaimana mempunyai anak perempuan yang di masa jahiliyah dulu di Mekah. Allah gambarkan dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala bagaimana mereka bencinya pada saat dikaruniai anak perempuan. Bahkan wajah mereka berubah menjadi merah dan kehitam-hitaman karena mereka malu di tengah-tengah masyarakat mereka. Mereka sudah terlanjur ya menanamkan di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri bahwasanya anak perempuan ini kalau punya menghinakan. Nah, tidak dianggap tidak bisa jadi kesatria, nggak bisa menjadi kebanggaan untuk melamar anak perempuan, menjadi misalnya tokoh masyarakat. Perempuan dianggap ya, komunitas yang berbeda, yang rendah. Islam datang memuliakan kaum wanita, memuliakan ibu, bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu disuruh bakti 3 kali baru ayah sekali, gitu kan? Disuruh muliakan istri, pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita. Kita punya kewajiban bahkan berdosa kalau tidak berikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu kita. Dan itu pahalanya paling besar. Ya. Sebagaimana sudah kita tahu hadits Bukhari, kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk mujahid, untuk jihad, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Kemudian ada anak perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita bersama dengan Nabi SAW di surga. Kalau kita membina anak kita, membiayai, setengah mati baru pulang untuk membiayai dan menjaga kehormatan mereka. Dan sampai mereka balik saja. Bukan sampai menikah, sampai balik saja sudah dapat jaminan akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Saudari perempuan yang merupakan juga banyak orang bengkalikan. Ya, waktu kecil main sama-sama, begitu mulai dewasa bermusuhan saudara satu sama yang lain, memperebutkan warisan satu sama yang lain. Ini semua na'udzubillah waswasyaitan. Allah sudah gambarkan dalam surah Yusuf bagaimana hasad yang muncul dari saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf AS. Akhirnya Allah angkat justru Yusuf AS derajatnya. Ya, dan akhirnya di akhir cerita mereka bertaubat ya. Sebagaimana kita bisa baca dalam surah Yusuf. Bahkan Allah SWT mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami ceritakan kepada Muhammad sebaik-baik kisah. Maksudnya supaya jadi pelajaran bagi orang yang membaca Al-Quran tentang kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Gitu kan? Ini semua luar biasa. Ibu kita meninggal, tante, ya, semuanya. Islam betul-betul memuliakan wanita. Sampai Allah SWT turunkan khusus surah namanya surah An-Nisa. Surah perempuan membahas tentang mereka. Walaupun tugasnya justru karena sayang Allah SWT kepada mereka, tugasnya tidak seberat laki-laki. Mereka lebih disuruh di rumah, mereka disuruh melayani suami, masak, bersihin rumah, urus anak, udah, sholat. Kalau udah masuk waktu meninggal masuk surga. Kata Nabi SAW, perempuan manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, dan disebutkan sholat sunnahnya, sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berpuasa Ramadan, dan disebutkan puasa sunnahnya. Melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat dia meninggal, boleh dia masuk surga dari 8 pintu surga, boleh dia milih. Boleh dia memilih dari mana yang dia ingin masuk. Itu kan luar biasa. Gitu. Jadi Allah mudahkan buat mereka. Dan dalam syariat memang, kaum wanita dianggap ciptaan Allah yang lemah, makanya harus dilindungi. Dilindungi. Ya. Sebelum menikah dilindungi oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, sudah menikah suaminya. Dan ini luar biasa bagaimana Allah melindungi kaum wanita dalam Islam. Ya. Jadi para orientalis dan orang-orang barat yang mempelajari Islam dan sengaja mencari kelemahan Islam, coba menyudutkan Islam sambil mengatakan Islam menzalimi perempuan, kenapa harus berhijab, kenapa tolak cerai di tangan suami, kenapa harus ada poligami, kenapa harus begini dan begitu. Mereka tidak faham.
bagaimana Islam datang justru memberikan hak kaum wanita dalam semua itu. Hak wanita dalam semua itu. Ya, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur hukum-hukumnya. Kemudian teman-teman sekalian, janji yang diberikan di sini adalah luar biasa karena akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Ini mirip juga dengan hadis tentang masalah anak yatim, ya. Yang kata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Ya, kemudian beliau menyatukan atau menunjukkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan di antara keduanya. Ya. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Lalu beliau memberikan gambaran dengan tangannya. Tentu tidak mungkin sama-sama dengan Nabi SAW, tapi berdekatan iya. Cukup saja kita sampai ke derajat yang dekat dengan Nabi SAW, itu sudah luar biasa, derajat yang sangat tinggi di surga.